Assalamualaikum guys, it's Melis again. So, di video kali ini aku mau ngebahas tentang my skincare and tips. Nah, so kenapa sih aku ngebahas my skincare and tips gitu? Karena ya aku ngeliat di kamar aku ada beberapa botol-botol skincare yang sebetulnya belum aku buang dan aku rasa ya yang udah kosong dan aku rasa kayak aku bisa sekalian nge-share gitu skincare rutin aku karena belum pernah aku bahas juga dan sekalian mungkin bisa nge-review produk-produk skincare yang pernah aku pakai dan gimana sih itu rasanya di aku gitu ya. Hopefully bisa nambah insight buat teman-teman yang nonton. So, well, let's go. Jadi aku tuh dulu pertama kali skincarean itu kayaknya maksudnya skincare dengan intens ya itu tuh kayaknya bulan Agustus tahun 2024, so it's like kayak 1 year ago. Dan dulu aku pakai ini Skin Cycle. Jadi um, ya di sini ada urutan-urutan kayak Senin, Selasa, Rabu aku pakai skincare apa siang dan malam gitu. Tapi akhir-akhir ini aku nggak stick to this karena aku rasa sekarang aku lebih fokus ke apa yang kulit aku butuhin gitu. Jadi nggak selamanya aku stick to this. Jadi kalau misalnya kulit aku lagi butuh apa ya udah aku pakai skincare-nya itu dulu aja gitu. Nggak yang um, sesuai dengan ini gitu. Nah, tapi sebetulnya ada beberapa basic yang sampai sekarang tuh masih aku terapkan gitu sebagai basic gitu. So, my skincare routine itu kalau misalnya pagi hari biasanya aku selalu pakai serum vitamin C dan juga sunscreen terus juga pelembab. Nah, itu tuh sebenarnya basic banget ya, tapi kenapa sih aku memilih urutan serum vitamin C itu di pagi hari? Karena vitamin C itu memang lebih bagus digunakan di pagi hari karena dia itu kan sebetulnya mengandung asam askorbat di mana asam askorbat ini bisa menangkal radikal bebas terus juga dia bisa menjaga kulit dari kerusakan oleh sinar UV gitu dan itu bakal bagus banget ketika bukan bagus banget sih lebih bagus ketika dikombine sama sunscreen gitu. Jadi kenapa aku menggunakan vitamin C di pagi hari yaitu buat menangkal semua radikal bebas terutama kalau misalnya aku mau keluar ruangan kayak gitu. Dan mungkin serum vitamin C yang aku pakai itu pertama sebenarnya Wardah Wardah vitamin C yang digituin loh, tapi aku nggak tahu di mana ya. Kayak udah nggak ada botolnya guys. Pokoknya Wardah vitamin C, serum Wardah vitamin C, dan menurut aku itu kan serum vitamin C yang pertama kali aku pakai dan itu menurut aku lumayan bagus, terus harganya juga cukup affordable kayak sekitar kalau gak salah 90 ribuan gitu. Dan ya menurut aku itu bagus banget dan bikin kulit aku tuh lebih cerah, bukan putih ya, lebih ke cerah gitu. So nggak kusem gitu dan itu bagus banget sih menurut aku. Tapi aku nyoba-nyoba lagi gitu, aku sempat nyoba ini Avoskin Your Skin Day yang vitamin C dengan 3% vitamin C dan 2% niacinamide. Ini juga bagus sih menurut aku. Dan ini sebenarnya dari pemakaian serum vitamin C aku tuh bisa menyimpulkan kalau vitamin C itu bisa bikin kulit kita tuh ya kelihatan cerah dan enggak kusam gitu. Karena ketika aku ngestop si vitamin C ini baik itu yang Wardah maupun yang ini, kerasa banget gitu kulit aku tuh bener-bener kayak kusam gimana ya, bukan hitam tapi kusam gitu. Jadi I think it's good dan it's a must untuk punya serum vitamin C gitu. Meski sekarang aku nggak punya serum vitamin C gitu. Terus yang kedua sunscreen. Duh, nggak ada sunscreen. Oh, dulu aku pakai ini, pakai Azarin Hydra Max yang SPF 50. Jadi ya aku pakai ini Azarin dulu sunscreennya, tapi setelah setelah melihat review doktif yang ya gitulah pokoknya kurang bagus lah ini tuh yang uh, brand Azarin tuh ya, tapi mungkin sekarang udah perbaikan lah ya. Nah jadi aku udah nggak pakai lagi, jadinya aku pakai Wardah yang SPF 50 juga yang warna hijau toska, tapi di sini nggak ada karena belum ada yang habis gitu. So ya itu pakai sunscreen. Terus pelembabnya aku pakai ini, so tuh
Dulu pertama kali pakai pelembab aku tuh pakai Wardah guys. Ini Wardah yang wah ini udah lama banget sih. Advanced Niacinamide with SPF 30 PA plus 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 plus. Nah ini yang ini Wardah yang ini. Nah ini tuh sebenarnya secara tekstur, wow, secara tekstur dia tuh agak berat ya menurut aku. Tapi kayaknya sekarang formulasinya udah baru sih, ini udah lama banget. Jadi ya, tapi ini cocok sih di aku dulu ya. I don't aku bener-bener nggak terlalu merhatiin gimana efek si ini di kulit aku, yang jelas kayak ya udah ini melembabkan gitu, kayak gitu. Nah, terus lately setelah aku pakai water ini aku pakai ini guys. Oh my god, aku pakai ini nih, Finally Found You. Ini damn. So aku pakai Finally Found You. Ini teksturnya menurut aku kayak slightly gel, tapi juga ada kayak oilnya gitu loh, agak oily gitu. Jadi menurut aku ini sejauh ini moisturizer yang paling oke buat aku, karena dia itu selain sebagai moisturizer, tapi dia juga sebagai apa ya? Kok aku lupa lagi namanya. Pokoknya primer. Nah, dia juga bisa jadi primer. Nah, bisa jadi primer. Jadi kayak kalau misalnya kalian pakai makeup abisnya abis pakai moisturizer ini lumayan ngegrip si makeupnya, dan menurut aku ini kekuatan hidrasinya bagus banget karena dia teksturnya tuh bener-bener aku gak bisa nunjukin karena udah habis, tapi dia tuh cukup nggak gel ya, tapi cukup intinya menghidrasi lah. Itu yang menghidrasi guys. Nah terus pakai ini moisturizer, dan this is the best moisturizer. Tapi kalau sekarang aku pakai ini yang White Lab Vitamin C. Menurut aku ini nggak terlalu bagus ya guys. Maksudnya di kulit aku, kenapa? Karena ini tuh teksturnya tuh cair banget dan jadinya kurang menghidrasi gitu. Terus karena kurang menghidrasi, ya jadinya aku nggak merasakan perubahan yang sesignifikan itu terhadap kulit aku, nggak kayak yang ini. Kalau ini tuh bener-bener yang ya kulit aku tuh nggak kering gitu, tapi kalau ini tuh bikin kulit aku tuh agak kering gitu. Nah, oke, itu terkait moisturizer. So ya, setiap pagi aku pasti pakai serum vitamin C, moisturizer sama sunscreen. Nah terus untuk malam harinya biasanya aku pakai serum dan serumnya bisa beda-beda, tapi aku tuh pakai ini. Jadi dulu aku sempat beli serum dari Safi. This is my first serum. Nah ini tuh kayak aku beli satu dapat satu. Yang pertama itu yang aku sebenarnya belinya ini yang Bright Up Serum yang warna pink dari Safi. Nah dan aku tuh dapat ini guys yang blemish treatment serum. Dan menurut aku ini tuh oke dua-duanya. Kalau yang ini tuh ya biasalah mengandung vitamin C dan hyaluron yang ini, karena dia sifatnya untuk bright up gitu. Nah kalau misalnya yang ini blemish treatment serum, ini buat kalau misalnya lagi jerawatan, lagi sensitif. Nah ini mengandung AHA dan Centella asiatica. So ini bagus juga menurut aku ya, yang ini yang warna warna orchid warna orchid. So menurut aku kenapa ini bagus, karena kalau misalnya aku lagi jerawatan terus pakai ini, dia tuh jerawatnya langsung cukup mereda gitu loh guys. So it's good I guess. Tapi sekarang ini udah pada habis, jadi aku udah nggak pakai. Terus apa lagi ya? Oh aku juga pakai ini sip. Aku pakai serum ini guys dari Madagascar. Pokoknya ini tuh skin 1004. I don't know how to spell it, tapi kayak aku pakai dua. Ini kecil banget dan aku beli pas waktu lagi diskon. Ini harganya berapa coba? 3.000. Jadi dua ini tuh bener-bener harganya cuma 6.000 guys. Beneran ini, dan ini di official store-nya aku beli. Nah, ini untuk yang pertama dia ada Centella Tone Bright Up kapsul ampul. Nah, ini namanya ampul. So, apa sih bedanya serum sama ampul gitu? Nah, kalau ampul ini biasanya dia memiliki kandungan yang memang lebih tinggi gitu dibandingkan sama serum. Ya, maksudnya kandungan-kandungan utama itu dia lebih tinggi.
yang namakan ampul itu ya, tapi kan ya sebenarnya aku nggak tahu ya apakah benar atau tidak. Nah, tapi I think it's good too. Menurut aku ini cukup bagus untuk membuat kulit kita tidak kusam. Nah, terus kalau ini namanya Formizing Fresh Ampule. Nah, ini yang warna pink, dan ini sebetulnya ya untuk formizing, untuk meminimkan pori-pori gitu. Nah, tapi karena aku pakainya jarang, jadi aku tuh nggak terlalu ngeliat apa sih perbedaannya pori-pori aku sebelum dan seudah pakai ini gitu. Karena aku juga pakainya jarang. Tapi kayaknya ya, kayaknya kalau sering dipakai ini bisa mengecilkan pori-pori deh, menurut aku ya, in my opinion. Terus yang ketiga aku pakai ini. This is Our Daily yang raspberry serum. Nah, menurut aku ini tuh sebenarnya klaimnya brightening serum, dan kalau gak salah ini mengandung niacinamide yang cukup tinggi kandungannya, tapi aku lupa berapa guys. Pokoknya ini tuh pernah di review sama beauty influencer, dan ini emang nggak overclaim gitu soal kandungannya. Dan menurut aku this is my best serum sekarang, karena ya aku lagi pakai ini. Jadi ini bukan skincare empty sih, karena ini belum empty tapi dan masih aku pakai, tapi maksudnya ini aku selalu pakai tiap malam. Dan ya ini bagus banget karena dia tuh bisa menyamarkan bekas-bekas jerawat dengan lebih cepat dan bikin kulit kita menjadi lebih halus kayak gitu. Nah, terus oke, let's jump to the apa ya? Peeling serum deh, peeling serum. Mana ya? Oke, aku untuk peeling serum aku pakai ini. Yang Finally Found You yang raspberry. Enggak sih, ini exfoliating serum. Kalau peelingnya aku pakai L Formula. Nah, ini exfoliating serum menurut aku yang Finally Found You ini aku jarang pakai sih. Aduh, ya aku jarang pakai yang Finally Found You ini, tapi dan ini tuh kenapa aku jarang pakai, karena menurut aku nggak terlalu apa ya, mungkin karena aku udah pernah pakai peeling serum juga, dan peeling serumnya yang cukup strong gitu, jadi ini tuh nggak terlalu ngaruh di aku gitu, kayak gitu. Maybe it's not because it's bad, tapi lebih ke karena aku udah pernah pakai yang lebih strong, jadi nggak terlalu kerasa untuk yang ini, karena menurut aku ini tuh lebih gentle gitu, dan ini bagus buat pemula sih menurut aku ya, kayak gitu. So aku udah ngebenerin lighting. So terus untuk yang L Formula menurut aku ya bagus, dan menurut aku karena dia cukup kuat ya kandungannya, so it's good. Tapi pas waktu pertama kali, it's fun fact, pertama kali aku pakai peeling serum tuh aku bener-bener yang nggak ini pengakuan kebodohan sih, kayak nggak lihat dulu dan gak riset dulu terkait peeling serum dan gimana cara pakai. Dan aku tuh kayak pakai peeling serum tuh bisa 3 kali dalam 1 minggu, yang harusnya sebenarnya kayaknya maksimalnya itu 2 kali deh dalam seminggu untuk peeling serum gitu. Dan aku tuh pakainya kadang nggak selalu di malam hari, tapi kadang di pagi hari atau di siang hari. Sedangkan peeling serum itu lebih efektif digunakan ketika di malam hari. Kenapa? Karena kulit kita tuh ya, kecuali kalau misalnya kita mungkin nggak keluar dari rumah kita ya. Tapi kalau misalnya kita keluar dari rumah tuh itu kayak it's better to use that ketika malam hari gitu, karena kontak kita dengan sinar matahari itu dia lebih lebih minim kan, kalau malam bahkan nggak ada gitu. Jadi kayak dia tuh kandungannya terutama AHA yang bentuknya glycolic acid itu bisa nggak terlalu sensitif gitu di kulit kita gitu. Terus apa lagi ya? I think ini this is, nah ini guys, L Formula yang ini nih udah empty, the real empty. Enggak sih, ini masih ada dikit banget tapi nggak bisa diambil. Nah terus kalau misalnya aku juga pakai retinol dari G2G yang peach retinol, dan ini menurut aku bagus untuk menghaluskan tekstur kulit kayak gitu. Nah terus tambahan yang nggak aku bawa itu ada dari For Skin Sake yang glycolic acid
10%. So aku juga pakai itu, tapi itu tuh karena glycolic acid, jadi aku biasanya pakainya di malam hari. Terus takutnya sensitif gitu kan kalau di siang hari. Terus aku dan sebaiknya kalau misalnya pakai glycolic acid itu, terutama yang ya kayak FSS yang kandungannya cukup tinggi, dipakainya tuh kayak untuk pemula tuh makanya bener-bener yang eh didiamin aja dulu 10 menit kayak peeling serum gitu. Ya around 10 menit. Jadi jangan langsung di apa ya, di apply lama gitu. Dilihat dulu, try on dulu gitu. Kayak gitu. Ya, that's my skincare routine. Tapi sebenarnya di dalam box ini masih banyak banyak empties, kayak dari lotion. Look at this, kayak lotion. Terus ada parfum, ada lotion, Herboris dulu aku pakai Herboris. Terus this is the lotion juga. Nih aku pakai ini yang lotion yang pernah aku bahas lah. Oh, I think I want to share this. Ini aku jadi aku lip care-nya kayak gimana sih Mbak gitu. Nah, lip care aku pakai ini guys. Sebenarnya dulu aku tuh pakai Jera. If you know, you know. Pakai Jera, Jera lip serum. Dan itu menurut aku bagus. Ya, bagusnya kenapa? Karena dia itu kan oil base ya. Jadi dia tuh benar-benar bikin kulit bibir kita tuh nggak pecah-pecah gitu. Nah, terus aku sempat pakai Nia Skintific yang ini. Nah, tapi kayaknya karena aku juga pakai lipstick yang lumayan berat, kayak uh, glasting gitu-gitu, jadinya aku gak tahu kenapa pas awalnya pas aku pakai yang Skintific ini oke gitu di bibir aku, tapi lama kelamaan bibir aku tuh kering, dan keringnya tuh di bagian ini ya, pinggiran-pinggirannya, jadi kayak di bawah terutama, dan aku rasa kayak wow, it's not good untuk terus memakai ini. Dan kayak aku tuh sempat mikir apakah ini salah produknya atau akunya gitu, tapi aku tuh nyoba pindah ke Vaseline ini yang eh repairing jelly, yang tapi yang originalnya ya guys. eh ya ini menurut aku oke banget untuk repairing, yang kering-kering lah pokoknya, nggak cuma di bibir. Dan ini tuh kalau dipakai di bibir misalnya malam-malam, itu pagi-paginya langsung benar-benar pelampi bibir. Kayak gitu, so it's good. Dan ini tuh nggak cuma bisa dipakai di bibir kan, kayak bisa buat kulit-kulit kalian yang kering, kayak misalnya kalau siput kalian kering bisa pakai ini gitu. Telapak kaki or something bisa pakai ini, pokoknya yang pecah-pecah, yang kering-kering, yang rusak-rusak, pakai ini bagus banget menurut aku gitu. Terus apa ya, I think it's a lot. Oh, this is my legendary. Jadi dulu aku tuh pakai ini guys, teng 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 teng. Ini dari Finally Found You juga. So ini hydrazing and brightening essence booster. Ya ini toner lah ya, ini toner, ini udah habis, ini udah aku cuci wadahnya by the way. Terus menurut aku ini tuh sebenarnya sesuatu yang aku tuh nggak sadari, tapi dampaknya kelihatan sekarang ketika aku berhenti menggunakan ini. So karena ini mahal ya guys, maksudnya kayak untuk ukuran aku, menurut aku ini mahal, kayak harganya 100 ribuan gitu lebih kalau nggak salah ya. Tapi nggak tahu kalau sekarang ini, aku tuh belinya pas awal-awal ini launch gitu loh, jadi kayak masih cukup mahal. Dan kalau sekarang aku nggak tahu, tapi yang jelas ini tuh menurut aku bagus buat mencerahkan, jadi kayak vitamin C tadi, jadi bener-bener yang bikin kulit kita tuh cerah dan lembab, karena ini kan toner ya, jadi bagus banget buat melembabkan dan menghidrasi terutama gitu. Dan ya, tapi sebenarnya yang jadi questions adalah, ini kan sebenarnya dari ingredients itu ada rice, oat, and soybean extract. Nah, dan ini tuh bentukannya tuh pas kayak, tahu gak sih, kayak air beras. Bentuknya tuh kayak air beras. Ya warnanya agak putih gitu, putih. Ya pokoknya gimana lah, air beras gitu. Nah, dan ini tuh aku gak tahu apakah aku salah nyimpen atau gimana, tapi lama kelamaan si warna putihnya tuh jadi warna kuning. Nah, dan sejak warnanya jadi menguning, aku tuh udah nggak pakai lagi gitu. Tapi kayaknya it's not
kadaluarsa gitu loh, karena emang kadaluarsanya masih lama tuh, bahkan ini tuh expire date itu 2026 gitu, tapi sebelum 2026 tuh dia udah bener-bener yang jadi kuning gitu warna airnya, dan dari situ aku udah gak pakai lagi gitu. Aku gak tahu, kayaknya aku salah nyimpen sih, maksudnya kayaknya nutupnya nggak bener gitu-gitu, karena ini tuh emang dari segi packaging tuh dia tutupnya kayak gini loh, jadi double double seal, kayak dia ada ininya terus nanti dia harus di ini lagi gitu. So yeah, I don't know sih, I don't know. Gitu. Yeah, I think that's it from me. So menurut aku ya best skincare aku yang paling baik ya menurut aku dari antara semua yang aku pakai, this is my best skincare routine. Oh wait, aku juga sekarang pakai ini guys, Viva Milk Cleanser, dan ini bikin kulit aku jadi lembut menurut aku ya. This is good. Ini terus mana lagi ya? Ini I think this is the best skincare, best buy lah, best buy aku. Maksudnya yes, ada ini cukup mahal, ini juga cukup mahal, ini juga cukup mahal, ini juga cukup mahal. Ini doang yang agak murah nih, yang Viva Milk Cleanser. Tapi menurut aku justru karena harganya memang mungkin cukup mahal, jadi ya, dan ini nggak overclaim juga, so it's good gitu buat aku ya. Gitu guys. Tapi sekarang aku nggak pakai ini semua. Maksudnya kayak ya aku pakai yang ada aja gitu, nggak stick ke sini kayak gitu. So that's all from me. I hope itu bisa jadi insight buat kalian. So yeah, itu not much tapi it's just for fun juga gitu. So ya, semoga bermanfaat, dan kalau misalnya kalian suka sama video-video aku, kalian bisa like, comment, dan subscribe akun YouTube aku. Oke, thank you. Dadah.